pagi semuanya, apa kabar? Semoga hari ini semuanya keadaan sehat walafiat dan Tuhan memberikan rasa semangat yang luar biasa untuk melaksanakan aktivitasnya. Jadi untuk kali ini kita membahas tentang kelanjutan dari evaluasi desain yang sudah kita bahas semalam. Berikut contoh pembuatan desain menggunakan program CorelDRAW. Yaitu yang pertama adalah desain undangan. Pembuatan desain undangan yang menggunakan Future Effect, yaitu yang pertama adalah menentukan posisi halaman. Yang kedua, membuat background yang sesuai atau dapat dilakukan dengan cara mengimport master atau membuat kreasi sendiri. Dan yang ketiga yaitu membuat teks artistik. Selanjutnya yaitu bagian B, desain brosur, di mana brosur merupakan salah satu media promosi yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang bersifat promotif atau promosi. Nah, brosur membuat data yang lengkap dengan disertai gambar ilustrasi sebagai pendukungnya. Selanjutnya kita masuk di bagian evaluasi desain, di mana proses evaluasi membutuhkan metode yang digunakan agar hasil desain yang kita buat atau yang kita desain dapat lebih maksimal dan menarik. Berikut ini kita akan membahas tentang mengevaluasi cara pembuatan, efek apa yang akan digunakan, dan sampai dengan proses finishingnya. Yaitu yang pertama adalah kita membahas tentang evaluasi desain brosur, di mana brosur merupakan salah satu media promosi yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang cukup banyak dan detail. Nah, biasanya bersifat promosi atau promotif. Berikut ini adalah pembuatan brosur. Salah satu prinsip yang harus kita ketahui yaitu karakteristik pada brosur. Jadi karakteristik brosur yaitu yang pertama membuat type background, di mana salah satunya harus diformat melalui type background. Dan yang kedua adalah salah satu background menggunakan interaktif transparency tool untuk membuat efek transparan. Yang ketiga, mengandung beberapa teks panjang yang dapat dikopi dari Microsoft Word. Dan yang keempat, menggunakan fasilitas fountain fill dialog untuk gradasi. Nah, yang kelima adalah membuat salah satu fasilitas tekstur dari tekstur fill dialog. Selanjutnya yang keenam, menggunakan media edit teks dengan fasilitas drop cap atau huruf besar di awal paragraf. Jadi setiap kita membuat paragraf atau kalimat itu adalah harus menggunakan huruf besar. Ya, di awalnya harus huruf besar. Ya, kita lanjut yang ketujuh, membuat garis dengan interaktif konektor tool. Oke, yang bagian kedua adalah evaluasi fotografi, di mana selain mengolah gambar dengan menggunakan vektor, program CorelDRAW juga menyediakan fasilitas untuk mengolah gambar bitmap, bukan hanya vektor saja. Jadi termasuk di dalamnya adalah foto. Jadi beberapa fasilitas yang sering digunakan untuk sebagai macam keperluan untuk membuat desain fotografi. Nah, berikut adalah semacam keperluan atau beberapa fasilitas yang sering digunakan. Yang pertama adalah efek one time, di mana efek ini memberikan kesan seperti pada lukisan yang masih basah sehingga terlihat seolah-olah cat yang digunakan tampak meleleh. Yang kedua adalah efek partikel. Jadi efek ini digunakan untuk menambah partikel berupa taburan bintang atau stars atau gelembung-gelembung. Selanjutnya yang ketiga adanya efek frame, yaitu efek frame itu adalah efek yang memberi bingkai atau frame pada sebuah fotograf atau
menyediakan banyak model bingkai dalam efek frame ini. Nah, yang selanjutnya adalah keempat, efek tail, dimana efek ini digunakan untuk memperbanyak tampilan gambar dengan susunan berjajar. Dari satu gambar dapat kita buat menjadi beberapa gambar atau lebih dari satu gambar. Jadi yang kelima adalah efek pekar, di mana pekar digunakan untuk menggulung sisi pojok sebuah gambar kertas. Nah, yang terakhir adalah adanya evaluasi desain pada undangan. Jadi undangan saat ini yang kita ketahui adalah sangat beragam modelnya, variasinya juga, dan memiliki desain artistik. Jadi semua grafis disebut dapat dibuat menggunakan Corel Draw. Sebenarnya bukan hanya Corel Draw aja sebenarnya yang bisa mendesain undangan atau brosur, Photoshop juga bisa. Tapi yang lebih mudah digunakan adalah aplikasi Corel Draw. Jadi kita membahas di sini evaluasi desain menggunakan Corel Draw. Tapi nanti di saat kita praktikum, kita akan mencoba mendesain undangan dan brosur dan yang lainnya juga menggunakan dua versi, yaitu Corel Draw dan Photoshop. Jadi nanti kita bandingkan perbedaan atau kelebihan dan kekurangan dalam mendesain menggunakan aplikasi Corel Draw dan Photoshop. Baik, cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa di minggu depan di mata pelajaran desain grafis. Dan satu hal lagi, jangan lupa materinya ditulis di buku catatan, kamu pahami dan kamu simak, kamu pelajari kembali di rumah. Tuhan Yesus memberkati, selamat siang.